إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain rahimahullahu taala. Ya, kita di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan berkenaan dengan hubungan antara fikih ya dan ilmu. Yang beliau katakan fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Dan ilmu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Kemudian juga sudah kita sampaikan berkenaan jahal. Ya, jahal di situ yang disampaikan oleh musannif yaitu Imamul Haramain, yaitu jahal yang jahal murokab. Jahal yang murokab, sehingga yaitu jahal yang yaitu mempunyai tasawur, gambaran yang keliru ya. Ini gambaran keliru. Adapun jahal basit ya, yang lebih ringan itu tidak disebutkan dalam matan Al-Waraqat. Yaitu kalau jahal basit sekedar tidak tahu sehingga tidak ada bentuk penyelisihan terhadap realita. Jadi kalau jahal murokab dia terjadi penyelisihan terhadap realita, menyampaikan informasi tidak sesuai dengan realita yang dia yakini itu adalah benar ya. Sehingga dia itu bodoh terhadap suatu informasi yang diberikan, dan dia bodoh tidak tahu bahasanya dirinya tidak tahu, sehingga disebut murokab, yaitu bertingkat atau kuadrat ya. Ada dua macam kebodohan yang pada di diri orang tersebut. Kemudian setelah membahas tentang ilmu di sini beliau bagi menjadi dua. Ada ilmu al-daruri ya, kemudian ada al-ilmu al-muktasab ya. Kita baca di matan Al-Waraqat, qala al-musannifu rahimahullahu taala wal ilmu al-daruriyu ma lam yaqa an nadharin wastidlalin ya. Ilmu daruri itu ilmu yang bisa ada yaitu tanpa ada nazar, yaitu mentelaah, memikirkan, wastidlal dan pencarian dalil. Namanya ilmu daruri. Seperti apa contohnya? Kal ilmi al-waqi' bi ihda al-hawas al-khams. Jadi ilmu yang didapatkan, satu pengetahuan didapatkan, informasi yang didapatkan yaitu dengan sebab yaitu panca indera. Yaitu apa saja itu? As-sam'u dengan mendengar, al-basar penglihatan, asyam ya penciuman, wal-dzauq yaitu mengecap, al-lamas menyentuh, awit tawatur atau informasi yang mutawatir, namanya ilmu apa? Daruri. Ya, al-ilmu terbagi menjadi dua, yaitu al-ilmu al-daruri kemudian yang kedua al-muktasab, al-ilmu al-muktasab. Ya. Apa itu ilmu al-daruri? Musannif memberikan definisi malam yaqa an nadharin wastidlalin. Ya. Itu ilmu yang
bisa didapatkan tanpa ada pentelaan dan istidlal, pencarian apa? Dalil. Sehingga ilmu muktasab wa huwa al-mauquf 'ala nazar wal istidlal. Jika kalau ini di matan disebutkan muktasab yaitu yang ilmu al-mauquf. Al-ilmu al-mauquf 'ala nazar wal istidlal. Kebalikan atau lawan dari ilmu doruri. Kalau ilmu doruri itu tidak perlu mentelaah, tidak mencari dalil. Kalau ilmu muktasab ini tergantung pada nazar, pentelaah, memikirkan dan mencari apa? Dalil. Kemudian dicontohkan, ya dicontohkan kalau ilmu apa? Doruri itu ilmu yang didapatkan dari panca indera. Ya, kita lihat penjelasan dari matan ini. Ya, tadi sudah kita sebutkan ilmu terbagi menjadi dua, doruri dan nazori. Ilmu doruri yaitu ma yaqa' an nazarin wastidlalin. Itu la yahtaju ila nazar wastidlal. Ya, artinya tidak butuh ya. Jadi dia tidak butuh nazar dipikirkan atau telaah dan istidlal. Yaitu ilmu tadi di ilmu yang didapatkan dengan apa? Panca indera. Contoh, ilmu mengetahui bahasanya api itu apa? Panas. Hanya semata-mata dengan tersentuh api itu sudah tahu kalau api itu panas. Ya. Dengan apa? Tersentuh api. Jadi ada indera, di situ ada indera yang ada menyentuh lams tadi, ada lams menyentuh api. Kemudian contoh lain besi itu apa? Keras. Ya. Itu nggak perlu pikir panjang, dengan melihat atau apa memegang itu bisa. Nggak perlu kemudian mentelaah ini bagaimana. Nah, hasilnya seperti apa, tidak. Bahasanya kalau malam itu gelap. Nah, dengan melihat kalau malam itu gelap. Nah, mati lampu itu gelap. Nah, itu apa? Ilmu doruri. Ya, jadi nggak perlu pikir. Ya, tidak perlu apa? Berpikir, mentelaah, mencari bukti. Jadi dengan semata-mata apa? Panca indera. Ya, melihat, merasa, ya. Mengecap ya. Kalau namanya sambal atau cabai itu pedas ya, rasanya pedas. Itu nggak perlu nazar, nggak perlu istidlal. Cukup dengan dikecap, sudah dapat ilmu, dapat informasi bahasanya cabai itu pedas. Dan contoh-contoh yang lain yang itu dengan panca indera ya. Panca indera itu suara motor itu berisik ya. Suara burung itu apa? Indah. Nah, itu dengan mendengar. Intinya dengan panca indera. Yang pertama dengan panca indera ya. Tadi didapatkan dengan salah satu dari panca indera. Yaitu ini doruri ini bisa dengan apa? Didapatkan jadi nanti yahsulu ini yahsulu bi tariqain. Bi tariqaini. Ya. Yang pertama dengan apa? Bil hawas al khams. Nah, kemudian yang kedua bitawatur. Jadi ada berapa? Dua.
Jadi ilmu doruri itu bisa dengan satu dapat dengan panca indera, dua bisa dengan berita yang mutawatir, yang berita yang sudah sudah mutawatir. Nah, mutawatir itu nanti tidak mungkin kemudian ada penyampai berita tidak mungkin bersepakat ini bohong, sudah mutawatir. Contoh ya, misalnya kita tahu ada negeri namanya misalnya Palestina, ya. Padahal kita belum pernah ke sana, ya. Nah ini tahu dari mana? Dari berita yang sudah mutawatir. Di mana-mana ada berita itu, tidak mungkin orang sebanyak ini kemudian melakukan sepakat bohong, ya. Kita tahu ada kota lain, misalnya ada kota, bisa ada nama kota itu Riyadh, ya. Kita belum pernah ke Riyadh, tapi sudah dengar kabar di mana-mana itu ada namanya kota Riyadh di Arab Saudi. Nah ini juga sudah doruri, ya. Karena informasi ini tidak mungkin keliru, artinya tidak mungkin ada orang sebanyak itu membicarakan tentang kota Riyadh dengan maksud berbohong, ya. Sehingga ini Pak mutawatir. Contoh lain, kita tahu adanya para nabi, ya, alaihi sholatu wassalam. Kita juga tahu ada imam yang 4, ya, radhiyallahu anhum. Juga misalnya para sahabat, ya. Padahal kita ya belum pernah melihat, ya, belum pernah juga mendengar langsung suara mereka, nah, berjumpa belum pernah. Akan tapi ini doruri, ya, karena apa? Mutawatir, beritanya sudah mutawatir, informasinya sudah apa? Mutawatir, namanya ilmu doruri. Adapun al-ilmu al-muktasab, nah, sekarang ilmu muktasab ini bisa disebut pula ilmu nazari, al-muktasab atau an-nazari, ya. Nah kalau ilmu muktasab ma yahtaju ila nazar wastidlal, butuh nazar yaitu memikirkan, mentelaah, dan istidlal pencarian bukti atau dalil, ya. Kemudian musonif karena ini menyebutkan ilmu muktasab itu butuh nazar sama istidlal. Nah nazar itu apa? Istidlal itu apa? Nah kemudian beliau menyebutkan apa itu nazar. Di sini disebutkan, ya, wa nadharu huwa al-fikru fi halil manzuri fihi. Nazar itu yaitu al-fikru memikirkan, fi halil manzuri fihi yaitu objek, keadaan objek, ya. Keadaan apa? Objek. Ya, karena tadi ada kata-kata nazar dan istidlal, maka musonif Imamul Haramain kemudian menyebutkan apa itu nazar dan apa itu istidlal. Ya, nazar itu intinya memikirkan, ya, objek untuk mengetahui hakikatnya seperti apa, namanya nazar. Kemudian istidlal, musonif memberikan pengertian istidlal. Wal istidlalu tolabu dalil, mencari dalil bukti. Nah, cuman gitu aja. Tolabu ad-dalil. Tolabu ad-dalil. Ya, dalil itu apa? Kemudian menyebutkan dalil karena ada istilah dalil lagi. Ad-dalilu huwa al-mursyid ilal matlub. Ya, itu suatu yang mengarahkan pada yang diinginkan atau dicari. Li'annahu, karena dalil itu ada alamatun alaihi, tanda dari apa yang diinginkan atau yang dicari, ya. Ya, dalil tadi al-mursyid atau suatu yang bisa mengantarkan kepada yaitu matlub, ya, suatu yang mengantarkan pada yang dicari. Ya, adapun dalil syar'i ini bisa nas dari kitab, dari sunnah atau ijma atau qiyas atau selainnya, ya, atau yang selainnya. Ya, jadi setelah musannif memberikan pengertian ilmu itu apa? Ya, adalah ilmu
ada dua ya, ilmu doruri, kemudian ilmu al-muktasab atau nazari. Nah, kemudian ada istilah apa tadi? Nazar dan istidlal. Maka beliau menyebutkan apa itu nazar, memikirkan satu objek. Ya, kemudian istidlal tolabud dalil. Nah, tolabud dalil, istidlal itu tolabud dalil, mencari dalil. Nah, dalil itu apa? Nah, dalil ini al-mursyid ila al-matlub. Nah, yaitu suatu yang mengarahkan, menunjukkan pada yang dicari. Namanya dalil, karena dalilnya adalah tanda dari suatu yang dicari. Kemudian setelah musannif memberikan definisi yang berurutan tadi, definisi yaitu ada ilmu, kemudian ada pembagiannya, kemudian ada nazar itu apa, istilah apa, dan ini adalah marotib idrok yang pertama ya, ilmu ya. Kalau marotib idrok ada ilmu, zon, syak itu kan, kemudian waham. Yang pertama ala ilmu sudah disebutkan, kemudian apa itu yang kedua, zon. Yang musannif menyebutkan zon, ihtimalu rajih. Ya, di matan tajwizu amro ini ahadihima azharu minal akhar, yaitu membolehkan atau menetapkan kemungkinan dari dua hal, salah satunya lebih kuat dari yang lain. Zon, atau bahasa kita yaitu zon itu adalah yaitu kemungkinan terkuat dari dua kemungkinan terlebih. Jadi ada kemungkinan dua kemungkinan terkuat ini zon, atau tiga kemungkinan terkuat adalah zon ya. Jadi ihtimal arojih min ihtimalain au aksar. Nah, kemudian kalau waham itu ihtimal yang marjuh dinamakan waham. Nah, kemudian kalau sama dinamakan syak, sebagaimana disampaikan penulis, wasyaku tajwizu amroini la majizzata li ihtimal al-akhar. Itu syak itu tidak ada penguatan satu di antara dua terlebih. Ini ragu-ragu. Ini kalau di sini dua ya, yaitu kemungkinan dari dua hal tidak ada yang unggul satu dari yang lainnya. Ya, tidak ada yang unggul satu dari yang lainnya. Jadi ada dua kemungkinan, tidak ada yang unggul, yaitu sama mutasawian, maka itu dinamakan syak, tarodud. Istilah kita 50-50, 50%, 50%. Sehingga marotibul idrok sudah kita sebutkan ya. Pertama ala ilmu itu 100%. Zon 51 sampai 99, artinya sangkaan kuat. Syak itu 50%. Kalau syak itu apa? 50-50. Waham 1% sampai 49%, atau istilah kita, bahasa kita adalah persangkaan lemah. Demikian sudah kita selesaikan, yaitu satu pembahasan berkaitan dengan fikih dan ilmu. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya insyaallah kita baca tentang definisi ilmu usul fikih. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.